kita harus pelajari pelajaran ini. Nah, dalam hal ini Anda bisa dapatkan, saudara bisa dapatkan apa yang dikatakan oleh anggota kelas. Ya, kenapa pelajaran ini penting? Ya, beberapa usulan seperti yang ada di sini. Lihat pentingnya hukumnya kata misalnya, untuk mengerti apa maksudnya takut akan Tuhan, atau perlu melihat bagaimana Tuhan mengajar umatnya untuk mempunyai hidup yang beradab, atau untuk melihat hubungan antara kasih karunia dan hukum, ya, sebab itu ya, jadi kasih dan adil, ya, itu satu hal yang sangat penting yang harus disadari oleh semua anggota kelas kita. Untuk melihat keteladanan Yesus dalam menurut hukum, atau untuk belajar umat di akhir zaman adalah umat yang menurut hukum Tuhan. Jadi, mungkin ada banyak hal-hal yang lain, tetapi inilah sebagai satu pembuka, ya. Kemudian oleh sebab ini berhubungan dengan dengan pendidikan, ya, maka Anda bisa ulangi lagi, ya, kutipan yang diberikan minggu yang lalu, itu Council on Health halaman 50. Kehidupan tanpa tujuan adalah satu kehidupan yang mati. Pikiran harus dipenuhi dengan tema yang berhubungan dengan kekekalan. Ini akan cocok untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Jadi supaya sehat tubuh dan pikiran, kita harus punya tujuan. Tanpa tujuan kita itu mati. Dan apa tujuan daripada pendidikan? Ulangi lagi apa yang diberikan di dalam buku Education halaman 15, ya, untuk memulihkan dalam diri manusia citra penciptanya, untuk membawakan kembali kesempurnaan di mana ia diciptakan, untuk mendorong perkembangan tubuh, pikiran, dan jiwa, agar tujuan ilahi dalam ciptaannya dapat diwujudkan. Inilah yang akan terjadi, yakni pekerjaan penebusan. Inilah objek pendidikan dan objek, ya, daripada kehidupan yang agung. Jadi kita tidak boleh lupa, apakah itu dalam rumah tangga, ataupun dalam gereja, ataupun di sekolah. Tujuannya adalah mengembalikan peta Allah yang hilang. Dan untuk itu peranan daripada hukum sangat penting sekali. Dan kita ingatkan juga kutipan ini, ya, dari Child Guidance halaman 298, kehidupan di dunia ini adalah persediaan untuk kehidupan kekal. Pendidikan dimulai di sini tidak akan selesai dalam kehidupan ini, tetapi akan berlangsung terus sampai kekekalan. Terus maju, tetapi tidak pernah selesai. Makin lama menyatakan kebijaksanaan kasih Tuhan yang adalah rencana penebusan. Dan salah satu perkara yang dipelajari, ya, yang menjadi guru kita adalah hukum, dan itulah yang kita pelajari, hukum sebagai guru. Oke, nah itu adalah semua adalah dalam pendahuluan. Kemudian di dalam inti pelajaran ini, ya, maka ada juga sedikit pendahuluan di sini untuk pelajaran. Ada berapa banyak hukum? Misalnya Amerika dengan judul topik, ya, ada 52 topik dengan 23.000 halaman hukum federal. Dan jumlahnya adalah jutaan, saudara-saudara. Kita coba lihat di sini, tahun 2019, California mendapatkan 1.200 hukum yang baru. Hukum federal ada 23.000 halaman. Jumlah hukum di dunia ini jutaan, namun dunia tidak aman. Alkitab ini, ya, artinya 10 hukum, ya, hanya 10 hukumnya, hanya sekitar 245 kata, namun kalau kita ikuti, dunia ini aman. Dunia ini aman. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting, keistimewaan daripada hukum Tuhan. Baik. Nah, sekarang masalah dengan hukum. Ya, sering kita pikir hukum itu hanya satu peraturan saja. Ya, satu peraturan. Hukum Tuhan dapat diabaikan, ya. Sama seperti hukum lalu lintas, banyak orang yang melanggar. Banyak yang lupa, ya, itu adalah usaha daripada setan, ya. Banyak pandangan hukum tidak perlu diturut lagi. Tulisan Yesus dan Paulus sebetulnya menekankan perlunya menurut hukum, namun bisa oleh sebab kita tidak dibenarkan oleh hukum, jadi tidak perlu pelihara hukum lagi. Ini kan diajarkan oleh begitu banyak gereja-gereja. Hari Jumat, hari Sabat bukan minggu depan.
saya akan mengajar. Kami ada Bible study di Indonesia. Bible study Indonesia di sini orang dari Katolik, Protestan, Baptis, ya, kami dari Advent, ya. Dan sudah 9 kali saya mengajar. Kemudian minggu depan itu akan mengajar tentang hubungan antara iman dan hukum. Ya, sebab dari mereka banyak sekali yang mengatakan bahwa hukum tidak perlu lagi diturut, pokoknya kasih sajalah. Ya, nah kita akan coba singgung tentang itu. Baik, tetapi usaha setan yang coba menekankan tentang hukum itu tidak perlu. Oleh sebab kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia, maka hukum tidak diperlukan. Banyak pandangan daripada orang-orang itu demikian. Ya, baik. Kita harus ingat kesempurnaan dari hukum, ya, Tuhan itu teguh memberikan hikmat pada orang yang berpengalaman, ya. Kemudian Mazmur 119 ayat 97, betapa aku cintai Taurat, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi ini undangan daripada pemazmur, ya. Kemudian kita bisa melihat pengalaman daripada Daud di sini menyebutkan bahwa Taurat Tuhan itu bisa memberikan satu kesegaran kepada jiwa kita. Mengapa mendengarkan? Ya, sebab kita bisa bebas daripada perasaan bersalah kalau kita menurut akan hukum Tuhan. Baik. Nah, kembali itu semua adalah pendahuluan, oke? Yaitu yang termasuk di dalam connect, ya, menunjukkan pentingnya akan pelajaran. Kemudian CIA Principle, Interpretation Question. Apa yang Alkitab katakan mengenai pelajaran ini? Nah, kita akan bagi dalam 3 bagian. Pertama, mengajarkan kasih dan takut akan Allah. Kemudian menunjukkan kebutuhan kita yang terbesar. Ya. Apa yang menjadi kebutuhan kita terbesar? Ya. Kemudian mengajarkan jalan hidup yang terbaik. Ya. Jadi inilah 3 poin yang harus selalu yang diingat kalau kita mengajar besok. Kemudian, yang pertama, mengajarkan kasih dan takut akan Tuhan. Kita harus tekankan bahwa keselamatan itu hanya sebab kasih karunia Tuhan. Oke, Ibu Peggy boleh baca? Ya. Keselamatan hanya sebab kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke. Jadi kembali keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia Allah. Bukan perbuatan, bukan pekerjaan. Artinya bukan oleh sebab menurut hukum kita selamat. Ya, kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesaya, ya, yang menyebutkan bahwa kebenaran kita atau kesalehan kita itu hanya seperti kain lara saja, ya. Bagaimanapun kita menurut dan sebagainya, ya, dibandingkan dengan Tuhan kita sama sekali tidak berarti, seperti kain kotor saja, ya. Kita harus ingat keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia, oke? Kemudian berbicara tentang hukum Tuhan, banyak yang selalu memulai hukum Tuhan itu dari Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga dan lupa kepada 1 dan 2. Joy, boleh tolong baca Joy? Ada Joy? Tuhan telah menyelamatkan. Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara-saudara, dalam mengajar ini maha penting untuk ditekankan. Mengapa Tuhan berikan 10 hukum? Ya, janganlah padamu ada ilah lain di hadapan hadiratku, kemudian sebagainya, ya, 10 itu, ya. Jangan pernah lupa, ya, yang sering orang lupakan ayat 1 dan 2 ini. Aku mengucapkan kepada firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Oleh sebab mereka sudah keluar, dibebaskan. Kalau gitu siapa? Apa maksudnya? Tuhan adalah penebus. Ya, Tuhan adalah penebus. Dan makanya dibuat acara Paskah. Dan sekarang, ya, dalam arti sekarang kita telah keluar dari apa? Dari perbudakan dosa. Dulu kita selalu mau melanggar akan hukum Tuhan. Nah, oleh sebab kita telah dibebaskan oleh Tuhan, ya, maka janganlah padamu ada ilah yang lain. Janganlah kamu membuat patung, ya, dan sembah. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah penting.
Oke. Jadi penurutan oleh sebab kita sudah diselamatkan. Jangan pernah memikirkan keselamatan akan diperoleh oleh sebab kita menurut hukum. Oleh sebab kita sudah diselamatkan, ya, maka kita menurut akan hukum Tuhan. Oke. Jadi Keluaran 1 dan 2, 20 ayat 1 dan 2 tidak boleh dipisahkan daripada Keluaran 20 ayat yang ketiga, ya, yang sering orang mulai hukum itu pasal ayat yang ketiga. Oke. Kemudian nah, sekarang apakah instruksi Musa yang diberikan kepada orang Israel? Oke. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi Yordan dan mendudukinya. Oke. Kata apa yang penting di sini, ya? Diulangi, mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan. Kemudian di dalam ayat ke-13 juga dikatakan mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan. Oke. Nah sekarang belajar mendengarnya. Apa yang maksudnya mendengarnya? Ya. Mendengarnya itu adalah satu hal yang sangat penting. Tetapi kita harus ingat kalau bicara tentang hukum Taurat itu, ya, pengertiannya bukan hanya 10 hukum sebetulnya. Tetapi buku Musa, di mana ada hukum kesehatan, hukum upacara yang dihadapkan kepada Yesus sebagai kemudian hukum moral, oke. Jadi hukum sebagai guru itu berarti bahwa semua buku Musa termasuk sejarah Adam dan Hawa, penciptaan dan kejatuhan itu merupakan guru pelajaran kita, ya. Nah, misalnya termasuk juga dengan air bah yang datang dan sebagainya. Itu semua adalah jadi guru untuk kita. Jadi pengalaman kejadian, ya. Kemudian pengalaman daripada manusia dan jatuhnya dalam dosa, itu manusia itu semuanya jadi guru untuk kita supaya kita jangan mengalami kejatuhan yang sama. Ya, dan kita harus ingat bahwa setiap kehidupan itu mempunyai satu resiko. Kalau Tuhan itu sampai bisa memusnahkan akan manusia, ya, sampai hanya 8 orang yang selamat oleh sebab ya dosa mereka. Jadi hendaklah kita mendengar, kemudian apa? Belajar takut akan Tuhan. Nah, supaya mendengar, apa maksudnya? Ya, mendengar artinya untuk mengerti, untuk mempunyai balance dalam kehidupan kekristenan harus mendengar apa yang dia bilang, mendengar. Nah, kata mendengar, ya, kita ambil contoh saja. Anak harus dengar-dengaran sama orang tuanya. Apa maksudnya dengar-dengaran sama orang tuanya? Artinya apa? Menurut. Ya, jadi kata mendengar di situ jelas sekali di dalam bahasa Ibrani, kata syama, ya, itu mendengar. Ya, syama itu artinya mendengar. Itu bukan hanya sekedar dengar dengan telinga, tetapi dengan hati, tetapi mendengar dalam kehidupan. Oke. Jadi sekarang mendengar artinya memperhatikan, kemudian betul-betul mengerti dan rindu untuk menghidupkan, kemudian belajar takut akan Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, apa artinya takut? Ya, apanya takut? Ya, kalau kita lihat anjing yang besar, ya kita takut. Apakah kita takut akan Tuhan sama seperti takut kepada anjing? Nah, kita harus tekankan arti takut, mengakui akan kebesarannya, keagungannya. Dia mau kita menurut agar kita bahagia, menghormati dia, menurut dia. Ya, jadi lihatlah hubungan antara bapak dan ibu. Saya takut sama bapak saya. Ya. Mungkin saja saya punya pendidikan lebih tinggi daripada bapak atau ibu saya, ya. Tetapi saya takut segan. Saya tidak mau melanggar apa yang dikatakan oleh ibu saya atau bapak saya, ya, waktu mereka masih hidup. Ya. Apa artinya? Menghormati dan siap untuk menurut. Oke. Nah, maksud takut akan Tuhan adalah, ya, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah, ya. Takut, ya,
menghormati akan Dia, dan kita rindu untuk mengenalkan Dia. Hai saudara-saudara yang kekasih, ya, kamu senantiasa karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Oke. Nah, ini dari Filipi 2 ayat yang ke-18. Oke. Nah, bagaimana takut yang akan Tuhan? Kita coba lihat dari Ayub. Siapa ini? Joy? Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oke. Jadi takut akan Allah maksudnya seperti pengertian yang kita sudah lihat tadi, artinya dia menghormati, mengagumi, menghargai, ya. Kemudian oleh sebab itu apa? Menjauhi kejahatan. Oke. Ingat, anak-anak kepada orang tua, hormat dalam arti segan, hormat menurut, ya, tetapi mengasihi. Jadi pengertian takut akan Tuhan itu perlu kita ingat dengan baik. Nah, arti takut akan Tuhan, anak menurut peraturan orang tua untuk kebaikan anak-anaknya, tidak merasa sebagai satu beban. Ya, jadi kalau anak-anak itu takut kepada orang tua kemudian ikuti oleh sebab takut dalam arti beban, wah berbahaya. Tinggalkan orang tua, dia akan ikuti buat apa saja. Ya, seperti kuda lepas dari pingitan. Tetapi kalau kita melihat akan takut akan Tuhan, menghargai artinya orang tua, kemudian melihat bahwa itu untuk kebahagiaan kita, jauh dari orang tua sekalipun tetap apa? Tetap menurut, ya. Kalau kita lihat kepada Patriarch and Prophets halaman 304, ya, dan seterusnya bicara tentang 10 hukum, kemudian apa yang dikatakan waktu menjelaskan tentang hormat kepada bapak dan ibumu, ya. Kemudian dikatakan menurut akan orang tua, ya, dan memelihara reputasinya, ya, daripada orang tua walaupun jauh dari orang tua. Jadi artinya walaupun jauh dari orang tua tetap kita akan menghargai akan orang tua, tidak mau merusak reputasi daripada orang tua. Itu artinya kita menghormati orang tua. Jadi takut akan orang. Oke. Orang tua membatasi anak-anaknya oleh sebab kasihnya. Kita dapat mengasihi dan takut akan Dia pada saat yang sama. Takut akan Tuhan, ya. Artinya kita mau rindu dan mencintai akan Dia untuk menurutnya. Baik. Kemudian kembali mengajarkan, ya, tentang ini mesti kita bahas tentang mengajarkan kasih dan takut akan Tuhan. Yang pertama, C. Apakah ajaran Musa kepada orang Israel mengenai hubungannya dengan Tuhan? Ya, bisa baca lagi. Ini tadi Peggy sudah bacakan, ya, ayat inti kita. Ya, baca lagi Peggy. Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Jadi ini adalah hukum yang terutama, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Jadi hukum Allah, ya, mengajarkan kepada kita, hukum Allah adalah sebagai guru untuk apa? Untuk mengasihi akan Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang utama. Kemudian apa yang Yesus katakan tentang dua hukum terbesar yang ada di dalam Alkitab? Ya, Joy. Belum di unmute. Bisa di unmute. Ya, oke. Maaf. Matius 22 ayat 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, terima kasih. Baik. Nah, kan kita ingat ceritanya bagaimana orang bertanya mana hukum yang utama. Kemudian Yesus katakan, ya, kasihlah Tuhan. Inilah, ya, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan itulah hukum pertama, dan kedua mengasihi sesama manusia. Kemudian orang menggunakan kata ini, ya, langsung katakan, ya, yang penting adalah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. 10 hukum yang lain itu tidak perlu.
lupa ya, Yesus itu menjawab pertanyaan hukum yang terutama ya. Jadi begitu banyak hukum itu dan Yesus hanya mengutip ya. Mengutip ini yang dikutip dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, kemudian kasih sayang manusia itu dikutip dari Imamat pasal yang ke-19 ya. Jadi Yesus hanya mengutip dari semua hukum, inilah yang terutama, bukan meniadakan hukum-hukum yang lain. Nah, orang yang mengatakan ini menggantikan yang lain, tidak. Yesus hanya mengutip ya, dan yang lainnya itu adalah sesuatu perkara yang tetap sangat dibutuhkan. Oke. Nah, bagaimana Yesus menekankan ajaran ini kepada orang Kristen sekarang? Oke. Jadi kembali Peggy ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Oke. Jadi ini adalah satu dasar yang sangat penting sekali, kasih kepada Allah. Ya, dan kita saat kita sudah dapatkan kasih itu yang demikian luar biasa, kita perlu mengasihi sesama manusia. Ya, dan ini merupakan suatu inti daripada hukum, sebab kasih kepada Allah kita dapatkan 4 hukum yang pertama. Ya, kemudian kasih kepada sesama manusia kita akan selalu ingat dan menurut akan 6 hukum yang berikut. Ya, jadi kembali ya. Keselamatan adalah oleh sebab kasih karunia, namun oleh sebab kita sudah terima kasih Tuhan, maka kita perlu untuk menurut hukumnya, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lain. Nah, kemudian bisa menjadi satu hal yang didiskusikan di kelas. Bagaimana tabiat Allah memberikan pengertian yang jelas, bagaimana kita memandang instruksinya sebagaimana yang dicatatkan di dalam Alkitab. Ya. Jadi tabiat Allah itu sangat jelas sekali, ya, merupakan adalah kasih, ya, dan oleh sebab kasihnya dia memberikan kepada kita dirinya sendiri, ya. Sebab anaknya yang tunggal sama seperti memberikan dirinya sendiri, sebab adanya satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan antara bapa dan anak, ya. Jadi itulah kasihnya yang luar biasa, ya, dan itulah kita lihat beberapa ayat yang menekankan tentang masalah ini, ya. Coba yang berikut, Joy. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Titus 3 ayat 2. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jadi di dalam prakteknya dalam kehidupan, ya, kita telah menerima akan kasih Tuhan daripada yang luar biasa, maka kita dapat mengasihi satu sama lain untuk menunjukkan tabiat Allah kepada orang lain. Sekarang itu adalah bagian yang pertama, yaitu apa? Mengajarkan akan kasih dan juga mengajarkan akan takut akan Allah. Ya. Nah sekarang bagian yang kedua, menunjukkan akan kebutuhan yang terbesar. Ya. Apakah yang dimaksudkan? Apakah maksud dari hukum menurut Musa? Ya. Ulangan 31 ayat 26 dan 27. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Jadi sesudah bacakan ini, kemudian Anda tanya kepada murid Anda,
Apa maksudnya menjadi saksi di situ? Menjadi saksi. Ini sebetulnya bisa pembahasan yang cukup dalam, sebab ini berbicara mengenai masalah ditaruhnya di perjanjian Tuhan atau tabut perjanjian, ya. Maka itu sama seperti juga dengan suasana penghakiman sekarang ini, ya, yang berlangsung. Maka yang menjadi ukuran itu adalah, ya, hukum Tuhan, ya. Hukum Tuhan adalah merupakan satu standar di dalam penghukuman. Nah, sekarang menjadi saksi, ya. Ditanya, mengapa perlu saksi menentang kita, ya. Maka kita ingat Roma 3 ayat yang ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak, ya. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Jadi hukum itu menunjukkan dosa, ya. Saksi itu, ya, untuk mengatakan seorang itu benar atau salah, bukan, ya, saksi. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kalau orang melakukan suatu kegiatan yang melanggar hukum, maka hukum itulah yang jadi saksi yang mengatakan kamu salah, ya. Jadi hukum Taurat mengenal dosa. Hukum itu tidak menyelamatkan, ya. Kita tidak selamat oleh sebab menurut hukum, dan hukum itu tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi memberitahu kepada kita mana yang benar dan salah. Oleh sebab kita telah ditebus oleh Tuhan, kita sudah terima Yesus, maka kita punya reaksi apa? Kita menurut akan Dia. Dan menurut Dia, yang mengasihi akan Dia, itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Dan hukum yang kasih tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Jadi dengan demikian, maka hukum juga adalah agen dalam pertobatan. Ya. Galatia 3 ayat 23, Joy. Galatia 3 ayat 23. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Oke. Jadi hukum Taurat penuntun, ya, mengajar kita, ya, kepada Yesus. Kita memerlukan akan Yesus. Kenapa? Sebab kita tahu sekarang bahwa ternyata melanggar hari Sabat itu salah. Kita tahu bahwa ternyata mencuri itu salah, membohong itu salah, ya. Jadi oleh sebab itu semua, ya, dikasih tahu oleh hukum, kita memerlukan akan pertobatan, ya. Kita memerlukan akan juru selamat. Dan ini disebut hukum yang memberikan kemerdekaan sejati. Kita coba lihat Yakobus 1 ayat 23. 25 yang datang. Ayat Tapi 25. siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oke. Kenapa hukum itu disebut hukum memerdekakan? Sebab banyak orang katakan hukum itu membatasi kita. Hukum itu membatasi kita. Tidak, justru memerdekakan. Kenapa? Kita merdeka daripada perasaan bersalah. Ya, kita merdeka daripada perasaan cemas atau takut. Coba yang orang sudah melanggar hukum kan dia takut ketahuan. Ya, dia takut. Kemudian itu memberikan suatu perasaan yang susah, ya, kepada dia kadang-kadang, dan oleh sebab kepikiran menjadi penyakit dalam tubuh dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah dengan kuasa pertolongan Tuhan dan menurut itu satu kesukaan, maka kita sudah bebas daripada perasaan bersalah, ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian hukum itu juga memberikan kepada kita suatu perlindungan. Yang berikut, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, janjimu, ya. Kenapa saya katakan ini janji, mengutip kutipan ini, ya, oleh sebab memang Mazmur 119 itu berbicara tentang hukum Tuhan, firman Tuhan dan sebagainya, dan salah satu disebutkan janji. Kenapa dalam hukum Tuhan itu ada janji, kan, ya? Oleh sebab janji misalnya bagi orang yang menurut, maka dia akan hidup dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat bahwa kita simpan janjimu, menyimpan hukum itu supaya aku jangan berdosa kepada engkau, ya.
Jadi kalau begitu, hukum Tuhan itu memberikan kepada kita suatu perlindungan supaya kita jangan melakukan suatu kesalahan. Jadi, nah sekarang kita coba lihat ya, apa janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Nah, sekarang kita sudah masuk bagian 3 ya. Yosua 1. Mengajarkan jalan hidup yang terbaik. Oke. Nah, Yosua 1 ayat 7 dan 8 ya, Ibu Peggy. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, kita belajar pada minggu yang lalu tentang the law of repetition ya, satu hukum yang ya diulang-ulangi. Jadi masalah hukum itu diulang-ulangi kepada Musa, kemudian kepada Yosua ya. Kemudian satu hal yang sangat menarik di sini dikatakan ya, engkau bertindak hati-hati ya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Artinya kita menurut hukum Tuhan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kata berhasil di sini ya dalam King James Version yaitu sukses. Ya, you will be successful. Dan supaya Anda ketahui dari Kejadian sampai Wahyu ya dalam King James Version kata sukses hanya ditulis satu kali. Kata sukses ditulis hanya satu kali, dan apa itu satu kali di mana? Itulah Yosua 1 ayat 8. Ya. Jadi kita akan sukses kapan? Kalau kita bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis, artinya menurut segala hukum Tuhan. Sukses ya dan beruntung. Ya. Nah, apa yang menyebabkan kita itu sukses? Ya, oleh sebab menurut itu memberikan kepada kita beberapa berkat. Hidup yang penuh dengan damai, kan? Ya. Keberuntungan yang kita akan peroleh, hidup yang penuh damai. Kita kalau kita melanggar, ya itu kan kita, perasaan bersalah dan sebagainya, ya. Tetapi kalau kita mengasihi, kan kita damai, ya. Hidup dengan berkenan di hadapan Tuhan dan hidup yang sehat, ya. Hidup yang sehat. Saya minta dari Kathleen ini. Oke. Nihon San Study, American Journal of Epidemiology. Ya, orang-orang Jepang yang keberat-beratan mempunyai risiko untuk mendapatkan penyakit jantung 3 kali lipat lebih banyak. Jadi ini dibagilah Nihon San Study ini. Ni itu Nippon, Hon itu Honolulu, San itu San Francisco. Jadi untuk 3 kelompok orang-orang Jepang yang di Jepang dan di Hawaii, di Honolulu dan di San Francisco, mereka dibandingkan kalau apakah mereka masih hidup seperti orang Jepang, yaitu suka menolong satu sama lain, ya, mendukung satu sama lain, atau mereka sudah kebarat-baratan. Ternyata waktu di Jepang, ya, kategori mereka itu ternyata penyakit jantungnya itu sangat sedikit. Tetapi kalau sudah tiba di Honolulu, ya, maka yang mendapatkan penyakit jantungnya itu lebih banyak. Tetapi yang terbanyak adalah di San Francisco. Jadi tadinya orang pikir lebih dekat ke Amerika, lebih mungkin kena penyakit jantung. Tetapi akhirnya dibagilah mereka yang di Honolulu, yang di San Francisco itu dalam 2 bagian. Yang tetap mempertahankan budaya Jepang, dan mereka yang sudah kebarat-baratan, yaitu tidak peduli, tidak kenal tetangga. Ya, tidak kenal tetangga. Dan apa yang terjadi? Ternyata yang ikuti akan budaya Jepang, yang tetap menolong satu sama lain dan sebagainya, walaupun tinggal di San Francisco, mereka tetap mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan penyakit jantung lebih rendah, ya, atau sama rendahnya seperti yang tidur di Jepang. Makanya kesimpulannya adalah orang Jepang yang kebarat-baratan mempunyai risiko untuk mendapatkan penyakit jantung 3-5 kali lipat.
Jadi ingatlah, walaupun di mana-mana, kalau Anda ada di Amerika, ya saya tahu yang dengar secara ini pembahasan ini termasuk yang di Amerika. Jangan coba ke barat-baratan. Kita harus bawa budaya Indonesia, gotong royong, nolong satu sama lain. Itu membuat kita lebih sehat. Oke? Baik. Jadi ini adalah sebuah tambahan untuk Anda, ya. Mungkin ada yang belum dapat, ya. Saya tambahkan tulisan daripada Bunda Teresa, ya. Saya pikir dunia sekarang ini terbalik. Banyak penderitaan sebab kurangnya kasih di dalam rumah dan kehidupan berkeluarga. Kita tidak punya waktu untuk anak-anak kita, dan kita tidak punya waktu satu sama lain. Kita tidak ada waktu untuk bergembira satu sama lain. Ya. Dan dikatakan, kasih dimulai dalam keluarga dan hidupkan dalam keluarga. Itulah sebabnya banyak penderitaan dan ketidakkebahagiaan di dunia sekarang ini. Semua orang tidak ada waktu untuk orang tuanya. Orang tua tidak ada waktu satu sama lain, dan dalam rumah tangga dimulai gangguan damai di dunia ini. Ya, saudara-saudara sekalian, kita harapkan bahwa kita dalam kesibukan tetap ada waktu untuk rumah tangga. Ya, kadang-kadang kita bisa lihat bahwa COVID-19 ini ada untungnya. Jadi kita bisa jadi lebih dekat dengan keluarga masing-masing, ya. Jadi kita di rumah dan baginya. Jadi kerukunan dalam rumah tangga itu sangat penting, ya. Saudara-saudara sekali, hal yang 31 ayat 20 dan 21 dari pengalaman Hezekia. Saya baca. Ya, 2 Tawarik 31 ayat 20 sampai 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda, yang melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda lihat semua pengalaman daripada Hezekia, ataupun kita lihat pengalaman daripada Josia, atau pengalaman daripada Jehoshafat, ya, mereka adalah yang disebut yang memimpin kebangunan rohani. Setiap mereka buat kebangunan rohani, kerohaniannya itu tinggi, kemudian mereka mendapatkan berbagai macam berkat. Tetapi kalau mereka sudah mulai melanggar dan sebagainya, maka malapetaka datang. Ya, nah, banyak malapetaka rumah tangga, malapetaka yang terjadi di masyarakat oleh sebab kita tidak ingat kepada hukum Tuhan. Itulah sebabnya perlu kita ingat kebangunan rohani akan diperoleh jikalau kita menurut hukum Tuhan. Kemudian hidup mengikuti jejak Yesus Kristus. Oke, kita coba lihat yang berikut, Joy. Yesus adalah teladan dalam penurutan. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Oke, ini hal yang luar biasa tentang Yesus, ya. Dia taat sampai mati. Bahkan matinya bukan sembarang mati, yaitu sampai di kayu salib, ya. Jadi penderitaan yang luar biasa, dia tetap taat, tetap tidak mau melanggar akan kehendak Tuhan. Dia tidak mau melepaskan dirinya untuk kepentingan diri sendiri, atau tidak pernah menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. Hal yang luar biasa. Dia taat, ya. Dan dia sebetulnya adalah Tuhan, ya. Hal yang luar biasa. Jadi kalau kita punya Tuhan itu demikian rupa, maka kita harus mengikuti akan jejaknya. Kerendahan hati, tetap menurut, dan tetap mempunyai kasihnya yang luar biasa, walaupun kita mempunyai berbagai macam tantangan. Kalau memandang kepada Yesus, kritik itu biasa itu, gosip itu ya. Kenapa harus takut dengan kalau misalnya orang bilang kita artinya kita digosipkan? Tidak usah khawatir, bandingkan saja dengan penderitaan Yesus, maka kita akan
tetap bersukacita di dalam berbagai macam derita yang kita alami. Jadi kita belajar banyak daripada Yesus. Ada beberapa ayat yang disebutkan oleh pelajaran kita tentang misalnya ya pengalaman Yesus. Setiap mengalami pencobaan, apa yang dikatakan? Ada tersurat. Kalau hukum itu sudah menjadi bagian kita, mengajar kita, maka kita akan selalu ya ingat itu sedemikian rupa. Baik. Ini adalah kutipan yang ada di dalam pelajaran kita, ya. Tapi sebab saya tidak punya pelajaran bahasa Indonesia, jadi saya gunakan Google untuk translate ini. Boleh tolong dibaca, siapa Ibu Peggy punya bagian? Yang disebut iman kepada Kristus yang mengaku membebaskan manusia dari kewajiban ketaatan kepada Tuhan, bukanlah iman, melainkan takabur ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Tapi iman jika tidak berhasil sudah mati. Efesus 2 ayat 8, Yakobus 2 ayat 17. Yesus berkata tentang dirinya sendiri sebelum dia datang ke dunia. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ya hukum-Mu ada di dalam hatiku. Mazmur 40 ayat 8. Dan tepat sebelum dia naik lagi ke surga, dia menyatakan, aku telah mematuhi perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Mu. Yohanes 15 ayat 10. Tulisan suci berkata, dengan ini kita tahu bahwa kita mengenal Dia jika kita menaati perintah-perintahnya. Dia yang berkata bahwa Dia tinggal di dalam Dia, seharusnya juga demikian untuk berjalan seperti Dia berjalan. Ini satu hal yang sangat penting, kita mengenal Tuhan, kita mengenal Yesus, maka kita harus taat kepadanya. Kembali, bukan oleh sebab kita mau selamat, tetapi kita sudah diselamatkan. Ya. Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita akan selalu rindu untuk merutukan hukum Tuhan. Baik, mengajarkan jalan hidup yang terbaik, tanda orang saleh. Oke, apa yang dikatakan dengan tanda orang yang saleh? Ya. Kita coba lihat dari Wahyu 12 ayat 17 dan dari Wahyu 14 ayat yang ke-12. Joy? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Oke, jadi tanda orang kudus adalah iman kepada Yesus dan juga menurut perintah Allah. Ya, jadi menurut akan hukum Allah. Jadi kalau hanya iman saja tidak cukup. Ya, dan kita tahu bahwa usaha setan di akhir zaman adalah menyerang orang yang coba supaya melanggar akan hukum Allah. Itulah usaha daripada setan di akhir zaman. Ya, dia tahu waktunya sudah singkat. Jadi dianggap bahwa hukum dapat diremehkan hanya dengan kasih karunia, melupakan bahwa penurutan itu demikian penting sekali di dalam kehidupan kita. Oke, baik. Sudah tahu apa pekabaran terakhir? Pekabaran terakhir, kalau kelompok Davidian katakan pekabaran Elia, katanya 144.000. Nah, pekabaran terakhir, yang dikatakan oleh Yesus, dilakukan oleh Roh Nubuat adalah the last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to the world is a revelation of His character of love. Jadi sinar dari cahaya anugerahnya yang terakhir, ya, pekabaran terakhir dari karunia-Nya yang diberikan kepada dunia adalah apa? Pernyataan dari tabiatnya yang penuh dengan kasih. Saudara-saudara sekalian, kembali kasih yang kita mulai, pelajaran kita mulai dengan kasih karunia, itulah pekabaran kita. Jadi walaupun kita menurut hukum, kalau tanpa kasih, kita akan sama seperti orang-orang Yahudi, sudah menjadi orang-orang yang legalis. Jangan lupa kita perlu membentuk tabiat Yesus, dan dengan tabiat Yesus, maka penurutan itu pun merupakan satu kesukaan untuk kita masing-masing. Inilah pekabaran yang diperlukan di setiap rumah tangga, di setiap jemaat, di masyarakat, yaitu mengasihi akan Tuhan, mengasihi sesama manusia. Itu adalah dari Christ Object Lesson halaman 415. Oke, aplikasi. Ya,
Ini adalah hal yang bisa ditanyakan kepada anggota kelas, apakah yang kita dapat pelajari dari pelajaran kita. Kita dapat dibimbing terus, dibimbing oleh Roh Kudus melalui hukum Allah, agar terus bertumbuh dalam penurutan kepada hukum Tuhan. Oke. Jadi diskusikan. Kita dapat menurut Yesus bila kita mengasihinya. Jadi kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Saya tidak tuliskan ayatnya di situ. Itu adalah Yohanes 14 ayat 15 ya. Yohanes 14 ayat 15. Kemudian mengikuti jejak Yesus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia hidup sama seperti Kristus telah hidup, masing-masing, dan kita mengabarkan kepada orang lain. Ya, kita akan percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita sampai perjalanan kita yang kita masing-masing. Boleh tolong baca ini, siapa yang punya bagian? Yudas 24. Yudas 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Oke, kuasa sendiri. Kita punya kecenderungan untuk jatuh. Namun kita bersyukur sebab Dia, Yesus Kristus, berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Ya, kita semua pernah tersandung. Ya, kita semua pernah tersandung. Tapi kita harus mempunyai hidup baru, oke? Untuk tidak bernoda dan penuh kegembiraan. Yesus yang boleh menguatkan kita masing-masing. Oke, question and answer. Saya tidak lihat pertanyaan ya di WhatsApp group PGSSI. Saya tidak lihat sampai waktu kita mulai sekarang ini. Jadi mungkin pertanyaannya bisa langsung saja ya. Pendeta, terima kasih. Terima kasih Pendeta, ini ada banyak yang mau bertanya, jadi kita dulu. Ya. Kita buat list dulu ya, yang sudah raise hand ada beberapa. Namun yang pertama kali tadi yang mau bertanya adalah saudara Rit Otemusu. Masih ada saudara Rit? Halo, shalom, hadir. Ya, silakan. Shalom. Sebenarnya bukan pertanyaan Pendeta Kontaraf. Segala pelajaran yang dibawa dalam kuartal ini sangat bagus dan dipersembahkan oleh Pendeta Kontaraf itu sebenarnya tidak ada yang bisa disangka lagi, mulai dari pendidikan, dari Taman Eden, keluarga, dan hari ini hukum sebagai guru. Saya mau kembali minggu lalu, ada satu pertanyaan yang Pendeta Kontaraf berikan. Sebenarnya saya mau jawab, tapi waktunya sudah lewat, yaitu kira-kira berapa lama Adam dan Hawa hidup dalam keadaan tidak berdosa. Kira-kira begitu pertanyaannya ya. Ya. Yang itu tidak dijawab, padahalnya saya kepingin sedikit memberikan masukan. Kalau misalnya masukan ini kurang tepat, nanti bisa disempurnakan oleh pendeta. Saudara Rit, begini, Saudara Rit, maaf. Berdasarkan Saudara Rit, mohon maaf, itu pelajaran minggu lalu. Bagaimana? Itu pelajaran minggu lalu. Kita karena waktunya terbatas. Ya, ini saya mau. Karena waktunya terbatas dan banyak yang. Oke, ini singkat aja. Oke. Tidak sampai 2 menit. Tidak sampai 2 menit. Iya. Oke. Jadi begini. Waktunya banyak. Saya cuma mau. Ya, silakan Pak. Oke. Ya. 2 menit. Berdasarkan nubuatan 2300 pagi dan petang, kita tahu bahwa Kristus disalib tahun 31. Nah, tahun 31 ini adalah akhir dari penebusan. Penebusan itu dalam Desire of Ages, dia katakan 4000 tahun lamanya. Kalau 4000 tahun berjalan penebusan, sedangkan ujungnya kita tahu 31, kita bisa hitung kembali. Karena as soon as
there was sin, there was Savior. As soon as Adam sinned, maka Kristus mempersembahkan dirinya sebagai jaminan. Jadi selama 4.000 tahun itu berakhir tahun 31. Jadi kita hitung balik saja dikurang dari 31. Kalau kita ambil kesimpulan Adam lewat hidup dalam keadaan tidak berdosa sekitar 3 atau 4 dekade saja. Nah, itu maksudnya yang saya kasih informasikan. Mungkin nanti bisa lebih disempurnakan oleh Pendeta Kuntara. Tahun tepatnya enggak, tapi sekitar 3 atau 4 dekade itu kehidupan berdasarkan informasi roh nubuat nenek moyang kita hidup dalam keadaan tidak berdosa. Kira-kira itu aja. Terima kasih kesempatan. Terima kasih. Ya, hanya kita harus mengetahui tentang istilah 4.000 tahun itu tidak exact 4.000 tahun. Begitu juga dengan 6.000 tahun, ya misi SWAT dapatkan tentang sejarah dunia ini akan 6.000 tahun, ya. Padahal sekarang sudah lebih daripada 6.000 tahun. Sekarang tahun 2020, ya. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa itu 4.000 tahun itu harus pasti persis 4.000 tahun, 6.000 tahun itu persis sekali, ya. Tetapi itu bisa merupakan satu jumlah yang ya lebih kurang lah, lebih begitu. Ya, betul. Jadi itulah itu tidak bisa menjadi satu dasar. Oleh sebab itu maka itu berarti bahwa pada 4 dekade mereka sempat di Taman Eden. Ya. Jadi prinsipnya, ya saya jawab waktu itu bahwa kita tidak tahu berapa lama mereka di Taman Eden sebelum mereka jatuh. Kita tidak tahu. Kita akan tahu nanti kalau kita sudah di dunia baru sajalah. Kita tidak boleh mengadakan suatu spekulasi untuk sesuatu perkara yang tidak tertulis. Ya. Oleh sebab roh nubuat, ya, dan Alkitab tidak menuliskan, maka kita tidak berani untuk mengatakan, memberikan suatu dugaan-dugaan yang tertentu. Ya. Jadi banyak kenapa orang yang banyak orang yang lupa dan salah interpretasi sampai terlibat dengan apa yang Anda dengar tentang Y2K, ya. Jadi Y2K itu pasti tahun 2000, ya, waktu itu pasti Yesus datang. Dengan Y2K orang-orang pergi mengungsi dan sebagainya. Yesus akan datang tahun 2000 sebab Alkitab sebab The Great Controversy menyebutkan, ya, tentang setan itu yang sudah merajalela 6.000 tahun, ya. Tetapi mereka semua kecewa, ya. Ternyata Yesus tidak datang tahun 2000, ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan dasar itu sebab bisa saja tahun itu adalah sesuatu perkara yang tidak persis, ya. Sebab nyatanya sudah 20 tahun dari Y2K, ya, dari tahun 2000 yang sampai sekarang aja Yesus belum datang. Oke, silakan pertanyaan yang berikut. Pak Bernard Simarmata ada? Pak Bernard Simarmata? Ya, ada. Ya, Pak Bernard. Silakan. Ada. Saya punya tutup gambar saya. Oh. Ya, ini halo. Ya, Pak halo. Bernard. Silakan Pak Bernard. Halo, ya, saya dengar. Ya. Ya. Jadi ini dulu yang pernah saya ingin tanyakan juga di kelas ini, di Zoom ini, yang pernah saya dipotong, saya punya penjelasan. Memang saya agak kurang pintar mengolah kata-kata. Jadi sepertinya kemarin itu dulu saya pernah mau menjelaskan sesuatu mengenai hukum yang dipotong. Itu Ya, sepertinya saya ingin Saudara Bernard Simarmata, Anda Ya. katakan bahwa yang dihapuskan itu hukum upacara, Ya. kemudian hukum moral itu adalah sesuatu. Jadi keselamatan itu jadi ada hubungannya yaitu dengan hukum moral. Ya. Ya. Apa Jadi, yang sudah mau tanyakan lebih lanjut?
Ya, ini yang saya mau jelaskan, bahwa sering kita mengatakan hukum Taurat itu tidak membawa keselamatan. Yang kita masukkan ke sana adalah 10 hukum Taurat. Seakan-akan 10 hukum Taurat tidak menyelamatkan. Saya mengatakan bahwa 10 hukum Taurat itu adalah jalan keselamatan yang utama. Jalan utama keselamatan adalah 10 hukum Taurat. Nah, itu yang saya mau jelaskan. Tapi memang saya agak kurang tahu berbicara dengan halus. Jadi kemarin itu saya sepertinya memprovokasi seperti untuk berdebat. Sekarang saya mau coba berusaha untuk lebih baik dari yang kemarin untuk menjelaskan ini. Oke. Persoalan Rasul Jadi Paulus. begini, Pak, oleh sebab itu akan mengalami suatu penjelasan yang panjang. Oleh sebab pertanyaan daripada saudara, ya, maka dari grup sempalan hari Kamis kita akan bahas khusus tentang ini, ya, gitu. tentang pekabaran oleh iman, oke, tentang pekabaran 1888, ya, kemudian oleh iman, ya, masalah pacara dan masalah hukum moral itu yang menjadi isu daripada pekabaran tahun 1888, ya. Jadi beberapa orang pada waktu itu, ya, tahun 1888, termasuk Uriah Smith yang terkenal, ya, itu mempunyai paham seperti saudara. Ya. Coba saya mau jelaskan dulu nih, Pak. Makanya agak beda pendapat kita, Pak. Iya, memang beda pendapat. Hanya kita tidak mau buang, artinya bukan buang waktu, tetapi ya sudah, berarti potong-potong lagi. Ya. Waktu membahas tentang soal ini, tetapi kita akan bahas khusus tentang yang Anda bawakan itu tentang hukum upacara. Sebab artinya hukum moral itu merupakan satu jalan keselamatan. Saya mengerti ini adalah masalah lama, oke. Oleh sebab Uriah Smith dan beberapa tokoh waktu itu, termasuk ketua GC juga, sependapat dengan Anda, ya, bahwa hukum Tuhan itu adalah jalan keselamatan. Manusia itu selamat haruslah antara, ya, kasih karunia tambah perbuatan, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan upacara yang dikatakan dalam Galatia itu, seperti yang sudah katakan tempoh hari, itu adalah sehubungan dengan hukum sunat, oke, dan sebagainya, upacara sunat dan sebagainya. Tetapi, ya, Mrs. White, James, kemudian juga E.T. Jones dan Wegener mempromosikan tentang kebenaran oleh sebab iman. Tetapi bukan iman yang tidak berbuat, iman yang menghasilkan perbuatan. Ya. Hukum itu sangat penting, tetapi hukum itu memberitahu kepada kita jalan keselamatan. Bukan jalan keselamatan, memberitahu kepada kita perlunya akan juru selamat. Ya. Sebab kita tidak bisa menurut hukum. Ya, bagaimanapun kita berusaha, kita akan gagal. Oke. Jadi, saya harapkan hari Kamis Anda ikut, sebab waktu di sana itu adalah 2,5 jam. Waktunya 2,5 jam. Padahal kita hanya tinggal 27 menit lagi dan mungkin masih banyak pertanyaan yang lain. Oke. Jadi kita akan bahas, ya. Dan itu satu sesi khusus memang oleh sebab Anda punya concern. Oke. Jadi kita akan bahas di hari Kamis jam 6.30. Kita akan bahas sampai jam 9. Ya. Boleh Pak Benar sebentar? Oh, oke. Baik, udah sudah hilang. Anyway, teruskan. Saya siap. Oke, Saya siap. Oke. Ya. Baik, terima kita kasih. lanjut kepada penanya berikutnya, yaitu Saudara Nangari. Saudara Nangari, apa masih ada di sini? Boleh bersuara, boleh di-unmute. Saudara Nangari. Oke. Ini Nangari dari Medan ini. Oh, dari Medan, Pak. Silakan. Oke. Horas. Selamat sahabat kembali, Pak Buntarap. Saya kenal Anda memang. Pasti saya kenal Anda. Walau ke Medan, walau di Jakarta, di mana, oke. Jadi pertanyaan saya sebenarnya,
Saya ingin menanyakan bagaimana bahasa Indonesia saya menerangkan tentang takut dan kasih sama Tuhan itu bisa dijalankan. Karena bagi kami orang Melayu tua yang di Medan ini, saya orang Karo, Pak, jadi Melayu tua itu. Jadi takut itu ya, Melayu tua. Ya, orang Karo itu Silalahi itu Melayu tua itu. Oke, kami mengerti agak sulit mencampurkan takut tapi kasih sama Tuhan. Takut, loh, negatif itu. Tapi kasih, itu positif. Nah, jadi saya cari-cari di Alkitab, ada 7 jenis Alkitab di sini. Ada yang Lembaga Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 91-94 berbeda. Terjemahan itu yang namanya Ulangan 31 ayat 13 itu. Dan yang paling tepat sebenarnya saya dapat dari yang tahun 91 mengatakan supaya mereka itu, saya tulis tadi dalam chat saya sebenarnya. Kalau itu dibacakan barangkali lebih tepat, karena ketika saya bicara begini, saya kurang pandai bicara dengan baik. Jadi kalau bisa dibacakan chat yang saya tulis tadi, apakah nggak lebih baik pada protokol kita? Iya, Pak, ini yang Bapak tulis di chat sangat banyak, Pak. Sebentar saya lihat. Iya, jadi maksud saya kalau begitu terlalu banyak. Sebentar, Pak, maksud saya kenapa kita nggak ambil ada kutipan yang dari Lembaga Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, selalu Lembaga Indonesia Amerika saya kira. Kemudian satu lagi yang ada Alkitab yang dari Amerika juga ini, yaitu The Bible Societies, yang menekankan takut itu digantinya dengan kata penurutan. Dan ya kasih, kalau sudah kasih ya tentu menurut kita. Itu yang menyelamatkan obedience, kan begitu. Nah, itu yang di bahasa Indonesia dibilangnya supaya mereka itu, tadi saya tulis tadi itu, mereka itu mengerti dan juga ya belajar menghormati Tuhan, bukan takut. Ini cuman sepele bagi orang Indonesia umumnya, tapi bagi kami di daerah sulit ini, takut itu tidak pernah positif, Pak. Terima kasih. Baik. Makanya saya jelaskan ya apa maksudnya dengan takut, ya. Apakah takut itu adalah sama seperti orang yang takut sama anjing, ya, jadi lari, ya. Tetapi saya jelaskan bahwa takut itu artinya ya merasakan keagungan, ya, menghormati, ya. Kemudian itu takut itu artinya menghargai dan merasakan ya sesuatu perkara yang luar biasa daripada Tuhan. Bagaimana kita tidak takut, ya, Tuhan yang menjadi pencipta langit dan bumi dan sebagainya, dan tetap itu kuasanya yang luar biasa, ya. Itu satu perkara, artinya satu hal di mana kita mengagungkan, menghormati, ya. Jadi ya mungkin tidak ada satu kata yang sempurna yang boleh menggambarkan Tuhan. Itu sukar, oke. Jadi itulah sebabnya kita jelaskan, oleh sebab Alkitab mengatakan kata takut, ya, kata fear God, ya, termasuk di dalam ini Pekabaran 3 Malaikat, ya, takutlah akan Allah, ya. Ya. Jadi kata takut di situ, ya, di dalam konteksnya menunjukkan adalah menghormati, ya, mengagungkan, ya, meninggikan, ya. Jadi itu yang dimaksudkan. Jadi Anda jelaskan kepada anggota kelas Anda, ya, bahwa ini adalah menghormati. Jadi menggunakan kata tersebut sesuai dengan terjemahan yang saudara inginkan, ya Anda harus laporkannya kepada IPH, ya. Tetapi sebab mereka yang menerjemahkannya itu, ya. Tetapi sekarang ini kita bisa mengerti yang dimaksud dengan takut, artinya bukan seperti takut dikejar anjing, tetapi takut oleh sebab kita menghargai,
menghormati, mengagungkan. Oke? Iya. Itu saja. Oke, terima kasih Pendeta. Ini kemudian saya akan panggilkan Bapak Dr. Tambunan. Tadi sudah raise hand, silakan Pak Tambunan. Boleh di-unmute? Terima kasih Bu Peggy. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta Kuntarap. Langsung saja. Di dalam pelajaran hari Rabu dikatakan bahwa kita sudah mengenal kebenaran. Semuanya kita sudah mengenal kebenaran. Dan kita semuanya bukanlah orang-orang yang bebal. Tetapi faktanya ada saja orang-orang yang begitu saleh dan jujur, takut akan Tuhan. Sehingga sangat berbeda dengan kita pada umumnya. Sekalipun kita bukanlah orang yang bebal. Contohnya Ayub. Sekalipun ditimpa begitu banyak kemalangan, bukan hanya harta, bahkan dia kehilangan anak-anaknya dalam satu malam. Kemudian lebih parahnya lagi, dia sendiri juga ditimpa penyakit yang sangat mematikan. Bahkan temannya sendiri hanya boleh berdiam diri saja menemani 7 hari 7 malam tanpa berbicara atau speechless. Bahkan ekstrimnya, istrinya sendiri mengajak dia untuk mengutuki Allahnya. Tetapi dia tetap teguh berdiri kepada iman percayanya dan rasa takutnya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Bapak Pendeta Kuntarap, kualitas seperti apa yang dimiliki Ayub ini sehingga karakternya begitu kuat? Apakah kita bisa seperti dia? Terima kasih. Ya, kita tidak bisa seperti Ayub dengan kuasa kita sendiri. Ya, kesempurnaan itu, ya, bahkan disebutkan kata itu untuk Ayub itu salah satu kata yang disebutkan juga kata sempurna. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya perfect. Ya, itu adalah sesuatu perkara yang berarti dewasa. Itu berarti bahwa seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang matang. Ya. Nah, itu adalah hanya oleh sebab hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi bukan oleh sebab usaha sendiri, tetapi hanya oleh sebab hubungan dengan Tuhan. Makanya, ya, waktu membahas 10 hukum saya sebutkan tadi, ya harus tidak pernah boleh lupa menyebutkan bahwa akulah Allah yang telah membebaskan kamu dari negeri Mesir atau membebaskan kamu daripada perbudakan. Jadi itu berarti bahwa Tuhanlah yang jadi sumber kekuatan. Ya. Itu berarti hanya dengan kuasa Tuhan itu bisa terjadi. Jadi Filipi 4 ayat 13, apa yang dikatakan? Ya, semuanya dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Ya. Jadi kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Ya. Makanya kita mengambil waktu dengan Tuhan, berdoa, merenungkan sabdanya, dan Tuhan, artinya firman Tuhan menjadi sebahagian daripada kita, sehingga kita tidak ingin untuk berdosa lagi. Ya. Kita tidak ingin untuk melanggar. Jadi kualitas itu, ya, itu hanya akan diperoleh, ya, oleh sebab hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dan hubungan dengan Tuhan pribadi adalah kita punya pilihan setiap hari supaya kita bisa memberikan waktu dengan Tuhan sehingga kita boleh tetap berjalan, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi orang-orang yang mengalami seperti pengalaman daripada Paulus sendiri, ya, dia mungkin juga lebih daripada Ayub, ya, tantangannya, ya. Dia dianiaya, dia mengalami sampai akhirnya apa? Sampai dipacung kepalanya, ya. Kalau Ayub masih tetap hidup dan akhirnya akhir hidupnya itu semua serba baik, ya. Tetapi Paulus itu sampai mati, ya. Jadi dengan demikian, kenapa dia katakan bisa lampaui ini semua? Dan dia katakanlah itu rahasianya di dalam Filipi 4 ayat 13, ya. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku.
Jadi itulah rahasia yang sangat penting, hubungan dengan Tuhan. Oke? Ya. Dan hubungan dengan Tuhan yang menyebabkan apa? Kita mencintai akan Tuhan. Sehubungan dengan menyambung dengan saudara dengan hari yang tadi, ya, mencintai akan Tuhan maka menyebabkan takut, ya. Kenapa sebut takut? Sebab takut untuk berdosa. Oke. Baik. Baik. Ada lagi yang lain? Masih ada 15 menit. Ini ada dari saudara Volter Sihole. Ada Bapak Volter Sihole? Apa masih ada? Silakan. Pak Volter Sihole. Saudara Sihole. Apa ini? Saudara Sihole mantan murid saya ini. Baik, mungkin sudah live ya. Kita kembali kepada Saudara Morten. Saudara Morten, boleh unmute. Silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya seperti ada yang di chat itu, apa yang dimaksud dengan hukum Allah dan hukum Taurat, hanya itu. Hukum Allah dengan hukum Taurat. Apa yang dimaksud dengan hukum Allah dan hukum Taurat? Oke. Kita harus melihat bahwa kalau bicara tentang Taurat itu sudah adalah 5 buku Musa. Ya. Jadi itu adalah hukum Taurat di mana termasuk termasuk di situ ada historical, ya, sejarah penciptaan dan sampai kepada artinya 5 buku Musa. Di situ ada hukum sipil, ada hukum kesehatan, ya, ada hukum moral, ya. Jadi ada semua masalah tersebut, hal tersebut, ya. Hukum Allah, ya, kalau disebut hukum sering disebutkan sebagai kalau disebutkan 10 perintah, ya, Allah, ya, atau 10 hukum Allah, ya, maka itu adalah kepada yang 10 itu, ya. Namun sering orang melupakan bahwa hukum Allah itu bisa juga berarti sesuatu perkara yang general, ya, termasuk hukum upacara, ya, itu adalah termasuk hukum kesehatan, ya. Jadi harus diidentifikasi dengan lebih jelas, ya, sebab Alkitab menyebutkan juga tentang 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah. Jadi kalau 10 hukum Allah, ya, dengan sendirinya sangat spesifik sekali, itu adalah untuk hukum Allah yang bersifat 10 hukum atau 10 perintah, ya. Namun kalau misalnya jadi ada dengan 2 kemungkinan, tetapi kalau Taurat itu adalah satu hal yang lebih umum, itu adalah 5 buku Musa. Baik. Makasih Pendeta, saya dapat, saya paham. Makasih. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Barusan saya lihat baru masuk lagi Saudara Volter Sihole. Saudara Volter Sihole. Baik, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan dari grup PGSSI oleh Thomas Malau. Pak Pendeta, saya mau bertanya, bagaimana pengertian yang sesungguhnya dari Lukas 10 ayat 27? Kenapa kita dapat memahami ayat tersebut tetapi sulit untuk melakukannya? Atau apakah karena kita belum sepenuhnya paham tentang ayat ini? Yang menjadi kekhawatiran adalah ketika kita merasa... Salah satu boleh bacakan? Ya, Lukas 10 ayat 27. 10 ayat 27? Ya, betul. Ya. Kenapa kita dapat memahami ayat tersebut tetapi sulit untuk melakukannya? Atau apakah karena kita belum sepenuhnya paham tentang ayat ini? Yang menjadi kekhawatiran adalah ketika kita merasa telah memahami ayat tersebut, padahal sebenarnya tidak, sehingga sulit untuk melakukannya. Ya. Oke. Memang hukum Tuhan, apakah itu hukum kasih atau 10 hukum dan sebagainya, itu selamanya sulit untuk kita melakukannya. Ya. Selamanya sulit, ya. Tetapi yang memungkinkan itu hanyalah dengan, ya, kuasa Tuhan. Dan
sangat penting sekali adalah untuk mengasihi akan Tuhan. Ya. Kalau saja kita mengerti akan pengorbanan daripada Yesus Kristus, ya, dan mengerti akan rencana keselamatan, bagaimana Yesus telah datang ke dunia ini, ya, dan akan siap mati walaupun hanya satu orang saja yang akan diselamatkan atau yang menerima Yesus, ya. Begitu besar kasih Tuhan, bahkan dia menderita dan ia siap untuk mati dan mati di kayu palang untuk Anda dan saya. Maka tidak bisa tidak, ya. Maka kita akan mempunyai satu perasaan yang mengasihi akan dia. Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 32 yang mengatakan jika pada saat anak manusia itu pada saat aku diangkat, ya, maka ya aku akan datang membawa orang datang kepadaku, ya. Ya. Jadi kalau kita ya melihat kepada Yesus yang disalibkan, ya, itu adalah satu kuasa, ya. Sebab Tuhan kita itu bukan Tuhan seperti sembarang Tuhan, ya. Kalau Tuhan yang artinya yang disembah oleh banyak agama-agama yang lain, itu adalah Tuhan-Tuhan yang harus disembah, menerima sesajen, harus ditakuti, ya, dalam arti kalau tidak akan mendatangkan malapetaka. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya rencana kepada kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengasihi kita dan siap mati untuk kita. Oleh sebab manusia telah berdosa, dosa itu akibat dosa adalah maut, kita harus mati untuk selama-lamanya, tetapi Tuhan Yesus mati untuk kita, mengambil tempat kita, maka tidak benar kita akan menyambut dengan kasih. Kemajuan daripada kekristenan, ya, adalah jika Yesus ditinggikan. Berbahaya sekali kalau kita selalu menekankan tentang masalah hukum dan seakan-akan hukum yang menyelamatkan kita. Kita akan menjadi orang yang kritis. Kita akan lebih banyak kritik satu sama lain. Ya, gereja kita akan lebih banyak pertengkaran. Kenapa? Oleh sebab merasa bahwa kita sudah lebih baik dari orang lain. Ya. Jadi kalau kita menghendaki supaya kita punya gereja itu, ya, adalah gereja yang penuh dengan kasih, ya, penuh dengan damai dan semua giat dalam pelayanan, ya, adalah kita meninggikan Yesus Kristus, ya, meninggikan akan Dia, dan ialah yang menjadi sumber keselamatan kita, meninggikan Dia, dan maka kita masing-masing berada dalam suatu keadaan bahwa kita adalah semua orang berdosa. Lebih dekat kita kepada Yesus, lebih kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sangat berdosa, dan lebih datang kepadanya, dan lebih kita akan mengasihi Dia, dan kasih itu akan tersalurkan dengan kasih kita di dalam keluarga, kepada orang lain, di jemaat, atau di mana saja. Ya. Jadi prinsipnya, ya, adalah mengasihi. Ya. Coba bayangkanlah ilustrasi suami istri. Kalau istri bersama, wah, bagaimana suami mau menyenangkan istrinya? Kalau suami mengasihi istri, dia akan selalu coba untuk menyenangkan akan istrinya. Istri begitu menyenangkan akan suaminya. Ya. Jadi penurutan, ya, itu adalah satu perkara yang menjadi hasil daripada kasih sendiri. Wah, saya sudah bicara sangat panjang untuk satu pertanyaan yang pendek. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang masih ada dalam room chat ini untuk bertanya. Silakan, boleh raise hand. Bu Peggy bisa bertanya, Bu Peggy. Silakan. Mau bertanya? Siapa? Ya, Pak Pendeta, saya mau tanya pelajaran hari Rabu, ya. Mohon disebutkan. Upaya keras dan perjuangan para pemelihara hukum. Saya Lasman Simanjuntak dari Jemaat Jatinegara. Ya, selamat sahabat. Oke. Ya. Saya mau tanya pelajaran hari Rabu, sama sahabat, ya. Hari Rabu upaya keras dan perjuangan pemelihara hukum. Di sini dikatakan jika mereka mematuhi hukum, mereka akan makmur. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita menyampaikan dalam misi penginjilan ini mengenai khotbah-khotbah teori kemakmuran, supaya jangan kita salah sangka ketika kita menulis hukum, ketika kita
masa Advent, gereja Advent, hari Sabat, kemudian kita akan makmur. Makmurnya apa sih? Apakah makmurnya secara ekonomi ataukah sebagai Hizki saya berhasil? Di pelajaran kita dikatakan juga ada teori penderitaan, yaitu Ayub, Yohanes Pembaptis, dan Rasul Paulus. Bagaimana Pak Pendeta soal kemakmuran ini, Pendeta? Terima kasih. Oke, saya percaya ya bahwa penurutan akan Tuhan itu bisa memberikan kepada kita kemakmuran. Ya. Namun kemakmuran itu tidak selamanya di dalam soal ya materi. Ya. Ada yang sampai makmur juga kepada soal materi. Ya. Yang saya melihat lebih cenderung untuk mengatakan bahwa kita mengalami suatu kecukupan. Ya. Kami tidak dan boleh menolong banyak orang yang artinya anak panti asuhan ataupun juga anak-anak yatim piatu atau mereka yang sekolah dan sebagainya. Jadi cukup untuk hidup kita dan untuk menolong orang lain. Tetapi banyak orang yang mengalami itu. Saya bisa sebutkan ya tokoh-tokoh miliuner Advent, ya seperti Godwin McNeilus, ya pemilik perusahaan semen mixer yang terbesar di dunia, orang Advent, atau Alfonso di Brazil, ya orang yang paling kaya boleh dibilang oleh sebuah perusahaan asuransi terbesar ya di Brazil. Banyak orang-orang yang berhasil ya. Dan mereka adalah pendukung-pendukung pekerjaan Tuhan. Namun ya, Tuhan itu ya mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Ada orang yang kalau terlalu banyak rezeki jadi tidak setia sama istrinya. Banyak orang yang terlalu banyak dia punya uang, akhirnya dia hambur-hamburkan. Maka kadang-kadang diberikan ya cukup-cukupan sajalah supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Kemakmuran yang dimaksudkan, ya saya berikan tadi 4 poin kan, ya damai, ya merasa damai itu adalah satu kemakmuran, ya penjagaan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kemudian kesehatan, ya orang yang menurut akan hukum Tuhan dia dengan sendirinya dia akan lebih sehat, ya daripada orang yang tidak menurut akan hukum kesehatan. Jadi hukum kesehatan adalah hukum Tuhan. Ya. Kemudian adanya satu kebangunan rohani, itu adalah satu perkara yang menyebabkan kita boleh merasa puas dengan apa yang ada. Ya. Jadi bukanlah satu orang, artinya orang-orang yang tidak merasa puas dengan berkat Tuhan. Ya, jadi akibatnya ya terus-terusan mencari uang dan melupakan keluarga dan sebagainya. Berkat Tuhan ya bisa dalam bentuk rumah tangga yang berbahagia. Ya, saya senang ya, oleh sebab kami punya anak dan cucu yang berbahagia. Ya. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kita bebas malapetaka. Sebab masing-masing kita itu mengalami suatu ujian. Coba bisa bayangkan, kalau Anda adalah seorang guru di kelas, dan di kelas itu ada anak Anda. Ya. Kemudian semua murid ya di kelas itu harus ikut ujian, dan anak Anda tidak ikut ujian. Adil atau tidak? Tidak adil. Ya. Semua harus diuji. Tapi oleh sebab anak Anda di kelas itu paling sedikit ya dia bisa tahu metode orang tuanya itu yang ditanya itu lebih kurang apa dan sebagainya. Jadi satu keuntungan ya. Tetapi harus kita mengalami suatu ujian. Pengalaman kami ya misalnya kebetulan saya bicara artinya di Obsesi Hati artinya hari Senin di Hope Channel. Terus kami tawarkan apa saja yang akan menjadi judul ya
Jadi minggu yang lalu itu ya sesuai dengan apa namanya judul permintaan ya. Ya. Kemudian juga untuk minggu depan ya ada yang tanya tentang perkawinan kedua ya. Terus ada salah satu judul bagaimana mengatasi masalah kehilangan anak. Kematian anak. Nah, itu kebetulan pengalaman kami ya, dan kami akan bahas itu di Hope Channel Indonesia ya. Rasanya artinya bagaimana mengatasi penderitaan seorang yang kehilangan anak ya. Kehilangan anak bukan hanya pengalaman kami, tetapi juga pengalaman-pengalaman orang lain kan banyak yang kehilangan anak. Tetapi oleh sebab saya anak Tuhan, ya percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, punya pengharapan, maka penderitaan itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Kami masih bisa menolong mereka dan sebagainya, ya mereka yang mengalami pengalaman yang sama, ya sebab kami juga mempunyai pengalaman yang sama, tetapi kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengetahui mana yang terbaik untuk kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi kalau anak itu masih tetap besar, masih muda, umur 33 tahun, dia jabatannya direktur di General Conference. Mungkin saja dia jadi sombong, akhirnya meninggalkan Tuhan, kita tidak tahu. Ya, tetapi kita percaya saja apa yang jadi rencana Tuhan, artinya yang kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, nanti di surga kita baru tahu jawabnya. Jadi kita bisa hadapi dengan penuh pengharapan. Jadi penderitaan ada. Jadi dan itu boleh menjadi satu berkat ya. Takut akan Tuhan berkat apa? Tetap mempunyai damai ya, walaupun banyak gelombang menimpa kita. Ya. Jadi tidak selamanya berkat itu materi, tapi bisa dalam bentuk materi. Saya katakan, banyak orang-orang yang betul-betul terberkati sebab Tuhan punya rencana kepada mereka, ya, yang menggunakan uang untuk pekabaran Injil. Bayangkan, Godwin McNeilus, 4.000 gereja ditolongnya di Afrika. Dia bangun banyak, dan dia akhirnya bangun itu kan gereja-gereja banyak yang seperti di Pontianak, Kalimantan dan sebagainya, tempoh hari dibantu oleh Godwin McNeilus, ya, bangun ini dan sebagainya. Jadi di Papua New Guinea, ya, kesukaannya bantu gereja dan sebagainya. Ya. Jadi banyak orang yang dapat kesempatan itu, tetapi tidak semuanya. Ada juga justru ya lebih banyak berkat, akhirnya jadi tinggalkan Tuhan. Oke. Mudah-mudahan menjawab Pendeta Simanjuntak. Sudah lewat ini Ibu Peggy. Keenakan ngomong. Waktunya sudah habis untuk kita pada malam hari ini, dan kita akan tutup pertemuan ini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Kita akan bertemu lagi sahabat depan pada ID Zoom yang sama dan juga password yang sama, jam yang sama, dengan pelajaran keempat yaitu penglihatan Tuhan, pandangan Alkitabiah. Itu pelajaran keempat. Dan saya ingin umumkan kepada Bapak Ibu yang tulis di chat untuk mendapatkan bahan presentasi dari Pendeta Kuntawa. Kami akan berikan bahan ini di grup PGSSI. Jadi pada malam hari ini juga saya akan upload di grup PGSSI untuk bahan presentasi. Dan bagi mereka yang belum menjadi anggota grup WhatsApp grup PGSSI, boleh nanti bergabung kalau kuotanya masih ada, karena sampai hari ini sudah penuh, sudah 257. Mohon maaf, namun Anda boleh melihatnya nanti di rekamannya melalui YouTube. Jadi di YouTube, Peggy Iskandar Wawor, di sana boleh melihat rekamannya. Dan apabila nanti ada kuota lagi untuk masuk dalam WhatsApp group, tolong WhatsApp kepada saya sehingga saya boleh memasukkan nomor Anda menjadi anggota dari WhatsApp group PGSSI. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu pertemuan kita bersama-sama pada malam hari ini untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat bersama-sama. Dan PGSS ini tidak hanya untuk guru Sekolah Sabat. Buat siapa saja boleh mengikuti acara ini setiap hari Sabat, yaitu Jumat malam ini ya. Dimulai pada jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita akan berakhir pada jam 8.30 ya, jadi 1,5 jam. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf untuk kesediaannya menjadi narasumber, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menolong seperti Nofri dan juga Kristi dan Ronald yang sudah menjadi co-host pada malam hari ini.
Kita akan bertemu lagi pada sahabat mendatang, dan saat ini saya akan mengundang Bapak Pendeta Jerry Warren untuk menutup dengan doa. Bapak Pendeta Jerry Warren, bisa unmute, tolong doa tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami Tuhan yang bersemayam dalam kerajaan surga, hati kami terangkat untuk bersyukur kepadamu oleh karena hari Sabat Tuhan dapat kami nikmati melalui persekutuan dalam mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih karena kami merasa Tuhan telah menuntun hati dan pikiran kami untuk lebih memahami pentingnya menjadikan hukum Tuhan guru dalam perjalanan kehidupan iman kami, supaya kami boleh berjalan di jalan kebenaran Tuhan yang menuju kepada keselamatan. Terima kasih untuk acara pada malam Sabat ini. Biarlah semua ini boleh menjadi berkat rohani bagi kami yang akan mendasari pemikiran kami, bahkan kehidupan kami pada sepanjang hari Sabat ini. Terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui hamba Tuhan Pendeta Kuntara. Inilah seruan dan doa kami ya Tuhan ketika kami akan beristirahat sepanjang malam hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami, membangunkan kami besok dengan kekuatan yang baru, dapat memuliakan, memuji nama Tuhan sepanjang hari Sabat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. 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 Terima kasih kepada Bapak Jerry Warren, dan terima kasih kepada 206 partisipan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Kuntara, terima kasih Bu Peggy, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Selamat hari Sabat.